Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa bersama saya, Suster Maria Caritas OP. Kali ini kita akan merenungkan peristiwa di dalam Rosario. Di dalam Rosario Suci, sering kita lantunkan dan kita deraskan dalam bulir-bulir setiap doa Rosario dengan salam kepada Maria. Namun di balik itu, ada peristiwa-peristiwa khusus yang kita renungkan. Mari kita menyimak ada peristiwa apa saja di dalam gereja di mana kita menimba lebih dalam iman kita kepada Allah di dalam peristiwa-peristiwa suci. Kita mengenangkan ada peristiwa gembira, ada peristiwa mulia, peristiwa sedih, dan peristiwa cahaya. Kita siapkan diri. Kali ini saya akan memilih peristiwa gembira untuk kita renungkan bersama. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Dalam peristiwa gembira kali ini, kita juga ikut bergembira dan bersyukur kepada Allah yang telah menyapa Maria melalui malaikat Gabriel utusannya. Malaikat Gabriel bahkan dengan tanggapan Maria yang mengiyakan salam dari malaikat, terbukalah keselamatan atas manusia, baik secara pribadi maupun keselamatan bagi banyak orang. Saudaraku, saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tidak mudah sebagai seorang manusia yang rapuh dan lemah menanggapi suara Allah di dalam hidup panggilan ini, di mana kita berhadapan dengan kehendak Allah yang tidak kita mengerti. Dalam peristiwa hidup, banyak hal yang menegangkan, yang mencengangkan, bahkan yang dianggap spektakuler. Di dalamnya juga menuntut tanggung jawab, bahkan tidak jarang kita menganggapnya sebagai sebuah masalah, dan itu semua di luar ekspektasi diri kita. Saudara-saudariku, kita yang tidak mampu menanggapi kasih Allah membutuhkan rahmat Roh Kudus. Apa yang dilakukan Maria membuat Maria menjadi semakin percaya kepada Allah karena salam malaikat yang mengatakan jangan takut membuat Maria menjadi semakin tegar menanggapi kasih Allah. Mengiyakan sesuatu di dalam hidup panggilan ini membutuhkan konsekuensi dari apa yang sudah kita ucapkan. Nah, bagaimana dengan diri kita di dalam kehidupan ini? Sudahkah kita menanggapi kasih Allah dengan keadaan terbuka, seperti Maria yang sudah membuka dirinya, membuka hatinya, membuka budinya untuk mendengarkan suara Allah? Kita pun dituntut demikian. Ketika Maria menanggapi kasih Allah melalui malaikat Gabriel, ia sudah tidak lagi berpikir tentang bagaimana dirinya nanti, karena Maria sudah masuk pada kesadaran baru sampai pada kesejatian dirinya di mata Allah. Ia percaya bahwa ia adalah milik Allah. Dengan kesadaran baru tersebutlah Maria bekerja sama dengan rahmat Allah. Mari kita mohonkan rahmat di dalam hidup ini agar kita juga terbuka, menerima, dan bekerja sama dengan Roh Kudus dalam setiap situasi hidup panggilan kita masing-masing, serta mempersembahkan ketaatan kita sebagai umat beriman
pada rencana dan kehendak Allah, agar setiap misteri perjalanan panggilan hidup kita jadikan sebagai persembahan kepada Allah. Salam yang disampaikan Elizabeth kepada Maria menambah sukacita bagi Maria, karena sebagai pribadi ia diteguhkan atas apa yang telah terjadi di dalam hidupnya. Dan salam ini memiliki sebuah ikatan yang indah yang melahirkan pujian dalam diri Maria. Kita mengenalnya dengan pujian Maria atau Magnificat. Maria yang telah menyimpan sesuatu di dalam dirinya akhirnya bertindak memuji Allah dengan kata-kata yang keluar dari sukacita hatinya. Sebuah kunjungan ternyata dapat menjadikan sebuah ikatan dalam sebuah relasi di dalam hubungan itu sendiri. Kehendak Allah bagi Maria semakin terlihat jelas dengan peristiwa salam Elizabeth kepada Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Saudara-saudariku yang terkasih, kehendak Allah semakin dinyatakan, dan di saat itulah Maria juga menyatakan kecintaannya kepada Allah dalam kidung yang indah. Semoga kita belajar di dalam kehidupan ini bersama Maria, karena kita juga ikut membawa sukacita di dalam setiap perjumpaan dengan setiap pribadi yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Kita percaya dan beriman bahwa Allah sudah menyiapkan rahmat bagi kita dan juga bagi mereka yang sedang dipertemukan dengan kita. Terlebih akan membawa berkat keselamatan bagi mereka yang sungguh merindukan berjumpa dengan Allah. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa Yesus dilahirkan di Betlehem mengundang kita untuk melihat diri kita berpandangan seperti apa yang Allah kehendaki. Seorang raja lahir di tempat yang biasa, bahkan jauh dari keramaian. Ini bukan tentang masalah tempat atau kedudukan atau nama besar seseorang, tetapi apakah kita mampu menempatkan diri kita seperti Allah yang hadir dalam bayi Yesus yang rendah hati, sederhana, dan bahagia. Dalam renungan inilah kita diajak melihat sisi kerohanian kita. Apakah di dalam kehidupan ini kita mau terlepas dari kemelekatan duniawi dan sungguh memprioritaskan diri kita hanya kepada kehendak Allah? Masihkah kita mengeluh bahkan dengan keberadaan kita saat ini? Sudahkah kita bersyukur atas apa yang kita terima? Mari kita siapkan diri kita seperti Maria yang siap menerima kondisinya dimanapun ia berada bersama bayi Yesus yang dilahirkan di tempat yang tidak pada umumnya. Bahkan, sudah sadarkah kita untuk menerima Yesus yang lahir dalam hati kita? Jika sudah,
berarti kita tingkatkan wujud kecintaan kita itu untuk terus mulai belajar bersyukur untuk segala hal yang kita terima, tentu dengan penuh kerendahan hati, sama seperti cara Allah hadir di dunia ini. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Sebagai orang tua yang baik, tentu Maria dan Yusuf melakukan sesuai tradisi Yahudi untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Mempersembahkan anak kepada Tuhan berarti mengakui bahwa Tuhan adalah Sang Pemilik kehidupan. Dalam peringatan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, ini mengingatkan dan menyadarkan kita sebagai umat beriman tentang hidup panggilan kita sebagai seorang Kristen. Tentu menjadi seorang Kristen berarti menjadi seperti Kristus yang mempersembahkan hidupnya bagi keselamatan banyak orang. Sudahkah kita mempersembahkan dengan penuh ketulusan semua hidup kita, pelayanan kita? Persembahan itu sendiri merupakan wujud cinta bakti kepada yang paling kita sayangi, yang paling kita hargai, dan yang paling sangat berharga. Mempersembahkan berarti juga menguduskan. Semoga kita di dalam kehidupan ini berani seperti Maria dan Yusuf dalam mempersembahkan putranya bagi Allah. Dan semoga persembahan hidup yang kita lakukan di dunia ini, kita sadari bahwa segala hal yang kita lakukan, kita persembahkan untuk Allah. Dan ini akan menguduskan hidup kita, karena sebuah kesadaran baru, hidup kita adalah milik Allah. Mempersembahkan hidup ini berarti kita percaya bahwa Allah lah pemilik kehidupan yang sesungguhnya. Bersama Maria, mari kita mengikuti jejak Kristus untuk mencapai kekudusan dengan selalu mempersembahkan semua yang kita miliki kepada Tuhan. Peristiwa gembira yang terakhir adalah Yesus ditemukan di bait Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa ini menggambarkan sebuah pencarian bahwa Maria dan Yusuf berbalik dari perjalanannya untuk mencari Yesus yang tidak bersama dengan mereka di dalam rombongan pulang. Mencari hingga menemukan adalah sebuah usaha yang membuahkan. Di mana Yesus ditemukan ini menjadi sangat menarik untuk kita renungkan bahwa Yesus sebenarnya tidak hilang, tetapi ada di tempat di mana seharusnya ia berada. Bait Allah adalah tempat Allah, di mana setiap manusia dapat menjumpai Allah di tempat yang dikhususkan untuk berdoa dan melakukan peribadatan. Dalam peristiwa hidup, terkadang kita juga menjadi orang yang mudah panik, bingung, gelisah, dan terkadang membutuhkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk tenang dan kembali ke tempat yang tenang, tempat yang melahirkan banyak jawaban atas pengharapan dan cita-cita diri kita. Tempat ini adalah tempat yang menjanjikan semua jawaban dari berbagai macam permasalahan kehidupan.
seperti yang Yesus lakukan. Ia ada di rumah Bapanya. Sebuah undangan bagi diri kita untuk kembali kepada hadirat Allah dalam setiap situasi permasalahan hidup yang kita alami. Kembali kepada yang utama dan terutama di dalam kehidupan ini, menemukan Allah di dalam setiap peristiwa atau pergumulan hidup kita, menemukan Allah dan menghadirkan Allah di dalam setiap peristiwa tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga bersama Maria kita mengetahui jalan yang tepat, jalan yang benar sampai kepada putranya dan menemukan keselamatan. Dalam renungan pada peristiwa gembira ini dapat kita rasakan bahwa Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Semua rancangannya menjadi jejak-jejak bagaimana Allah mencintai manusia. Inilah yang patut kita syukuri bersama Maria dalam persiaran iman menuju Allah. Rangkaian Rosario Suci membantu kita memaknai akan arti hidup panggilan kita di dalam Tuhan, dan untuk mengingat, memuji, bersyukur, sekaligus melakukan pujian bakti bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikian renungan kita kali ini. Semoga peristiwa gembira semakin membantu kita menemukan Allah dan mencintai Allah yang sudah lebih dahulu mencintai kita. Bersama Maria, kita pusatkan rasa cinta kita kepada Allah dengan penuh kesadaran. Devosi ini menghantar kita semakin mengenal Allah dan mengandalkan Allah, sekaligus bentuk wujud cinta bakti kita yang setia bersama Maria sebagai teladan orang beriman dalam misteri ilahi, misteri keselamatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.